Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami praktikan Sistem Informasi Manajemen kelompok 37 Program Studi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 3 Dreamweaver. Pertama, perkenalkan nama saya Safiur Rohma, NPM 19050, dan partner saya Dimas Imanullah, NPM 19062. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Jadi yang pertama dari pekerjaan ini adalah latar belakang. Latar belakangnya yaitu terdiri dari pengertian dari sistem informasi manajemen, yaitu sistem perancangan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang selanjutnya yaitu adalah pengertian dari Mikromedia Dreamweaver, yaitu adalah sebuah HTML editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengolah studi web maupun halaman web. Selanjutnya yaitu dalam laporan praktikum ini, itu membahas mengenai sistem informasi persewaan suatu kos-kosan, yang mana kos-kosan ini berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas kosnya. Guna meningkatkan pendapatan dan kualitas kosnya, digunakan suatu sistem Dreamweaver untuk memudahkan peminat untuk menyewa kos-kosan tanpa harus datang ke tempatnya langsung, di mana Dreamweaver ini sebagai alat pembuat model pada sistem informasi persewaan kos untuk pembeli, serta untuk mempermudah pemilik dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengetahui kamar yang kosong, serta membantu kasir untuk menginput data-data atau informasi mengenai kamar yang telah tersewa. Hal ini juga dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat suatu web dan memudahkan untuk mendesain web tersebut. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dari modul ini, yaitu bagaimana cara membuat situs web menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk sistem informasi persewaan kos. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuat website tentang sistem informasi sewa kos, mempermudah pemilik dalam mengakses informasi penyewa kos, dan mengatur serta mengontrol manajemen sewa kos. Yang selanjutnya yaitu mempermudah penyewa dalam mengakses informasi sewa kos. Ada tinjauan pustaka dari modul ini, yaitu pertama, sistem informasi manajemen, yang merupakan sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Selanjutnya yaitu pengertian dari Dreamweaver sendiri, yaitu salah satu program pembuatan website yang mempunyai banyak sekali menu-menu dan tool-tool yang dapat dipergunakan untuk mendesain website yang lebih kreatif. Anda dapat membuat site yang komplit. Selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen dari Dreamweaver, yaitu ada open a recent item, create new, create from sample, dan seterusnya. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat website menggunakan Dreamweaver, yaitu membuat situs baru, membuat file homepage, membuat header, tambah navigasi home, menambah deskripsi website, membuat file CSS, membuat CSS sektor untuk judul website, mengganti font judul, dan mengarahkan judul ke tengah. Adapun MySQL, yaitu merupakan database server open source yang cukup populer keberadaannya. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, membuat software database ini banyak digunakan oleh para praktisi untuk membangun suatu proyek. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari pengerjaan studi kasus ini, yaitu studi kasus seorang pemilik kos-kosan berupaya membangun sistem database untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas kosnya. Selain itu juga untuk mengetahui representasi atau penggambaran proses kerja dari sistem yang akan dibuat. Untuk itu, pihak pemilik menggunakan pendekatan metode perancangan Dreamweaver
yang nantinya akan dibuat perancangan suatu situs web dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Hal ini dilakukan untuk memperjelas presentasi sistem yang akan dibuat, yaitu langkah-langkahnya yaitu adalah pertama mengaktifkan a page dan MySQL di XAMPP yang akan dilanjutkan oleh partner saya. Langkah-langkah pengerjaan, yaitu dengan studi kasus, seorang pemilik kos-kosan berupaya membangun sistem database untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas kosnya. Selain itu, juga untuk mengetahui representasi atau penggambaran proses kerja dari sistem yang akan dibuat. Untuk itu, pihak pemilik menggunakan pendekatan metode perancangan Dreamweaver, yang nantinya akan dibuat perancangan situs web dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Hal ini dilakukan untuk memperjelas presentasi sistem yang akan dibuat. Langkah-langkah dari pengerjaannya yaitu 1. Mengaktifkan a page dan MySQL di exam. Yang kedua, membuka folder dengan menggunakan nama sesuai nama pada database di htdocs dan membuat folder gambar di dalam database tersebut. Selanjutnya yaitu membuka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege dan klik add user. Yang keempat, dalam add user, isi username dengan persewaan kos, host pilih lokal, dan password isi 123456. Lalu check all global privileges, klik go. Kelima yaitu membuka aplikasi Dreamweaver, klik PHP. Selanjutnya, ubah tampilan desain menjadi klasik. Klik Site, New Site, isi site nama sesuai database, local site folder, pilih folder dalam htdocs. Selanjutnya, klik Server, klik tanda plus, isi data sebagai berikut. Server name adalah persewaan kos, connect using, pilih lokal atau network, server, pilih folder sesuai nama database htdocs, web URL isi http, localhost persewaan kos. Selanjutnya yaitu klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL. Lalu save dan centang testing. Selanjutnya yaitu klik advanced setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Selanjutnya, klik tambah atau plus pada database dan klik MySQL connection. Connection name dengan connection name koneksi, MySQL server localhost, username root, database, pilih folder database, tes, lalu OK. Selanjutnya yaitu insert tabel, isi row dan kolom 4, lalu OK. Pilih center pada align, dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kemudian merge tabel sesuai desain, blok tabel dan ganti dengan warna sesuai warna kelompok. Selanjutnya yaitu buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks dan cantumkan nama link.php. Cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke tabel. Save as dengan nama index.php dan save as lagi dengan nama home.php. Klik binding, lalu plus record set query, isi name dengan bukti underscore sewa, connection dengan koneksi, dan tabel dengan bukti underscore sewa. Klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk entitas-entitas yang lain. Selanjutnya yaitu buka halaman login dengan cara insert, form, text field, isi tabel dengan username dan password, lalu insert, form button, OK, beri nama setiap kolom. Ganti nama submit menjadi login,
Ganti type kolom password dengan password. Kemudian klik insert data object, user authentication, login user, validate using connection, koneksi, tabel pemilih, username nama pemilih, password ID pemilih, if login sukses, sukses.php, if login file, gagal.php. Buat tampilan gagal login dengan menambah kata maaf Anda salah menginput data. Mohon kembali ke halaman login. Terima kasih. Dan save menjadi gagal.php. Buat halaman sukses login, serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Selanjutnya yaitu buat tampilan input penyewa dengan cara insert data object, insert record insertion from wizard, dengan koneksi tabel penyewa after inserting goto dengan data underscore penyewa.php, lalu klik OK. Ganti value submit dengan input save as input penjaga.php. Lakukan langkah yang sama untuk entitas-entitas yang lain. Yaitu selanjutnya, untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database XAMPP, ubah display as menu, untuk setiap atribut. Pilih populate menu item dengan from database. Pilih record set sesuai entitas, lalu klik OK. Buat tampilan data dengan insert, data object, dinamik data, dinamik tabel, dengan record set, bukti penyewa, show pilih all record, klik OK, save as sebagai bukti penyewa.php. Lakukan langkah yang sama untuk entitas yang lain. Selanjutnya, untuk pengoperasian web akan dijelaskan oleh partner saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian dari web yang kami buat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tampilan web kami. Di sini ada logo web kami, lalu tampilan navigasi bar berupa home, login, list cost, penyewa, penjaga, dan tentang kami. Di sini web ini merupakan jenis open source, jadi semua dapat mengakses web ini, walaupun itu user atau admin, tergantung dari kegunaan atau keinginan dari para pengguna web ini. Bila untuk merubah data bisa menjadi admin, bila hanya untuk melihat dan mengamati data bisa menjadi user. Yang pertama ada tampilan home di sini, ada slogan kami, dan juga ada kontak kami juga. Lalu ada tampilan selamat datang di penyewaan kos Rungkut Jaya. Setelah itu kita langsung ke login. Login di sini login untuk admin. Jadi misal karena saya sudah punya login admin, karena saya admin di sini itu merupakan pemilik dari penyewaan kos ini. Jadi bisa dikatakan yang memiliki akses untuk merubah data tersebut bisa dikelola oleh pemilik sendiri. Nah, misal saya punya username berupa nama asli atau nama lengkap, lalu password, lalu coba saya klik submit. Bila sukses akan muncul tampilan seperti ini, berupa input data, list cost, penyewa, penjaga, bukti cost, dan juga ada kata-kata seperti halo admin, selamat datang kembali, semangat menjalani hari, dekat Pulih Jawa, membangun negeri.
Di input data ini misalnya kita mau input data list cost. Nah, di input data list cost ini kita bisa input data untuk cost baru, misalnya saya punya cost 2, ID penjaga tadi. Kita coba lihat ID penjaga terlebih dahulu. Satu. Alamat kos misalnya ada di record. Nah, setelah sudah masuk, bentar, kosnya seperti itu untuk inputan list cost-nya. Misalnya tadi kalau misalnya password-nya salah, misal 9, maka akan ada tampilan seperti ini. Di tampilan ini akan ada ucapan seperti, maaf Anda salah mengirimkan data, mohon kembali ke halaman login, terima kasih. Lalu ada, kita lanjut ke data list cost. Di data list cost ini kita ini menampilkan tentang nomor kos, ID penjaga, nomor bukti, serta alamat kos. Di penyewa juga ada nama penyewa, NIK penyewa, ID pemilik, nama telepon, umur, alamat rumah. Lalu di penjaga juga ada data dari penjaga, nama penjaga, ID penjaga, nama kos, ID pemilik, serta kontak dari penjaga tersebut. Lalu tentang kami, di sini akan menampilkan about us. Kami adalah pelopor sistem penyewaan kos terbaik di Surabaya dengan menghadirkan berbagai informasi untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan atas pelayanan kami. Kami adalah Kos Rumput Jaya. Di sini ada nomor pribadi dari pemilik, lalu ada ID Instagram kita, penyewaan Rumput Jaya. Seperti itu untuk webnya. Kalau untuk penginputan data bisa dilakukan lewat sini, login, atau lewat penyewa misalnya login, atau lewat penjaga juga bisa login. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh partner saya, dapat dianalisis output-outputnya. Yaitu pertama, output pada tampilan home. Pada tampilan web ini menampilkan navigation bar, di mana terdapat login, list cost, penyewa, penjaga, pemilik, dan tentang kami. Selain itu juga terdapat kata selamat datang di penyewaan kos Rungkut Jaya sebagai kata sambutannya. Ada tampilan login, yaitu pada tampilan login.php ini berisi kolom username dan password untuk masuk ke sistem informasi sewa kos Rungkut Jaya, serta terdapat tombol login. Sistem informasi manajemen ini berupa open source, jadi user juga bisa menggunakan website ini. Untuk mengubah isi dari halaman web tersebut, maka diharuskan untuk login terlebih dahulu di laman login. Setelah login admin telah dilakukan, maka admin dapat merubah atau menambah list cost, penyewa, penjaga, dan bukti kos. Admin di sini adalah merupakan pemilik dari kos-kosan penyewaan kos Rungkut Jaya. Selanjutnya yaitu ada perbedaan tampilan sukses dan gagal. Pada tampilan gagal akan memuat teks, maaf Anda salah menginput data, mohon kembali ke halaman login, terima kasih, dan tombol kembali. Sedangkan pada tampilan sukses akan terdapat list cost, penyewa, penjaga, dan memuat teks, halo admin, selamat datang kembali, semangat menjalani hari dengan kuli Jawa membangun energi.
Selanjutnya yaitu tampilan input list cost. Pada tampilan input list cost.php ini terdapat baris isi nomor kos, ID penjaga, nomor bukti, dan alamat kos. Pada tampilan list cost terdapat nomor kos, ID penjaga, nomor bukti, dan alamat kos, serta terdapat pilihan untuk admin menginput list data kos. Pada tampilan input penyewa, terdapat baris isi nama penyewa, nik penyewa, ID pemilik, nomor telepon, umur, beserta alamat rumah. Pada tampilan penyewa, terdapat nama penyewa, identitas penyewa tersebut, serta pilihan untuk admin menginput identitas atau data penyewa baru. Selanjutnya yaitu tampilan input penjaga. Pada tampilan input penjaga ini terdapat baris isi nama penjaga beserta identitasnya. Sedangkan pada tampilan penjaga, terdapat nama penjaga dan identitas penyewa tersebut, serta pilihan untuk admin menginput identitas data penjaga. Pada tampilan input bukti kos, terdapat baris isi, nomor bukti, nomor kos, lama sewa, tanggal bayar, dan jatuh tempo. Pada tampilan bukti kos, terdapat nomor bukti, nomor kos, lama sewa, tanggal bayar, dan jatuh tempo, serta pilihan untuk admin menginput bukti kos. Ada tampilan kotak kami yang berisi tentang informasi perusahaan sewa kos Rungkut Jaya ini beserta nomor kontak yang bisa dihubungi. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa Dreamweaver sebagai alat pembuat model pada sistem informasi persewaan kos serta untuk mempermudah dalam pencarian dan transaksi secara online persewaan kos, karena memudahkan penyewa tanpa perlu datang langsung serta menginput data-data atau informasi mengenai penyewa selama proses sewa kos. Adobe Dreamweaver adalah salah satu program pembuatan website yang mempunyai banyak sekali menu-menu dan tool-tool yang dapat dipergunakan untuk mendesain website yang lebih kreatif. Anda dapat membuat site yang komplit. Pada perancangan sistem informasi sewa kos Rungkut Jaya ini terdapat tampilan menu setelan login yang berisi data kamar, data penjaga, data penyewa, data transaksi kos, input penjaga, input penyewa, dan input transaksi kos untuk mempermudah pemilik kos mengetahui informasi mengenai data penyewa dan layanan apa yang dipesan serta transaksi kos yang dilakukan. Yang pertama harus dilakukan untuk membuat website, yaitu membuat situs baru, lalu membuat file homepage, dan membuat header. Selanjutnya menambahkan navigasi home dan deskripsi website, lalu membuat file CSS, dan buat CSS selector untuk judul website. Lalu yang terakhir mengganti font judul dan arahkan judul ke tengah. Dengan dibuatnya web sistem informasi sewa kos Rungkut Jaya ini dapat digunakan untuk mengetahui segala informasi dan data yang bersangkutan dengan penyewa maupun penjaga kos. Adapun saran untuk modul ini yaitu sebaiknya seluruh praktikan ikut mempraktikkan cara pembuatan web di Dreamweaver. Sebaiknya praktikan membaca lebih teliti kode CSS terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Dan sebaiknya praktikan memastikan aplikasi yang dimiliki sama dengan versi yang dipakai di laboratorium agar mempermudah praktikum. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.